kami akan mempresentasikan mata kuliah simulasi dan game komputer untuk tugas kelompok pembuatan simulasi dan game perang. Nama saya Umam Alfarizi, berikut teman saya Andi Kurniawan dan Bayu Fajar Pamungkas. Pertama adalah definisi dari game. Game atau permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius dengan tujuan refreshing. Bermain game sudah dapat dikatakan sebagai lifestyle masyarakat di masa kini. Dimulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa pun menyukai video game. Itu semua dikarenakan bermain video game adalah hal yang menyenangkan. Terdapat berbagai kategori istilah permainan, diantaranya permainan kartu yang memanfaatkan simbol dan angka dari 52 kartu, permainan papan yang cara bermainnya menggunakan suatu papan yang terbagi dalam sektor-sektor tertentu dan di dalamnya terdapat sejumlah alat main yang dapat digerakkan, contohnya adalah ular tangga, catur, dan monopoli. Dua pemain atau lebih akan saling berhadapan dan mengadu strategi sesuai dengan aturan untuk mencapai daerah lawan atau daerah tujuan kemenangan. Permainan komputer berbeda dengan jenis game lain karena tidak ada pergerakan secara fisik atau interaksi langsung dengan objek kecuali lewat perantara komputer. Software yang dibuat harus dapat menangkap reaksi yang cepat dan interaksi yang dihasilkan dengan pemain. Karena itu software yang digunakan harus real time. Kompleksitas game adalah bergantung dari kemampuan mempresentasikan aturan dan lingkungan game yang akan dibuat. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan game. Perkembangan game memang begitu pesat. Dunia game diawali dengan konsol-konsol pendahulu seperti Atari, Nintendo, Super Nintendo, dan Sega yang menampilkan game-game dua dimensi yang cukup sederhana. Namun di zamannya banyak diminati oleh masyarakat. Perkembangan konsol-konsol sekarang ini seperti Sony, PlayStation, Nintendo, Wii, dan Xbox terpengaruh oleh personal komputer atau PC. Yang kini pun terjadi konsol game yang cukup diperhitungkan. Meski hal itu berimbas kepada PC sebagai konsol game ini akan mengakibatkan berkembangnya seiringnya waktu. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan melanjutkan dari jenis-jenis game. Yang pertama, arcade atau side scrolling. Game ini bertipe ini dapat dikatakan tipe-tipe game klasik. Contohnya kayak Subway Surf, kayak Jaws Legend, and then banyak lagi game-game yang klasik-klasik di Android ataupun di PC. Kemudian yang kedua, racing. Racing ini adalah salah satu tipe game yang pada tahun 2005 atau 2006 yang berkembang dengan pesat, seperti kayak RS atau Need for Speed Most Wanted, atau juga kayak Need for Speed Underground, Asphalt, dan juga Forza Horizon. Yang ketiga, RPG role playing game. Ini adalah salah satu tipe game yang dibuat dengan alur cerita penuh intrik yang begitu kental, pengembangan watak karakter secara mendalam. Contohnya seperti Tomb Raider atau God of War. Yang keempat, fighting. Game bertipe ini fighting ini merupakan salah satu tipe game yang cukup digandrungi di kalangan remaja. Dalam game ini pemain akan memainkan satu karakter atau lebih yang kemudian karakter tersebut harus bertarung dengan karakter-karakter lainnya. Contohnya kayak Tekken, Naruto Shippuden, dan juga masih banyak yang lain. Yang kelima, shooting. Game shooting adalah tipe game yang sebenarnya cukup sederhana karena pemain yang hanya cukup menembak musuh-musuh yang menghalangi selama permainan berlangsung. Contoh seperti kayak tembak-tembakan seperti kayak sniper, dan juga masih banyak lain yang juga. Yang keenam, simulation. Sama seperti artinya yang berarti simulasi. Di dalam game ini diberikan penggambaran konsep permainan dengan segala sesuatu hal di dalam kehidupan nyata seperti The Sims 4 ataupun masih banyak yang lainnya. Yang ketujuh, RTS, real time strategy. Pada game tipe RTS ini, sebagai pemain melakukan kontrol terhadap satu atau lebih karakter untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna menyelesaikan masalah atau misi di dalam game tersebut. Sebagian besar game RTS adalah game strategi perang yang kayak
apa ya, Age of Empire, dan juga kayak COC atau Clash of Clans. Yang kedelapan, puzzle. Game jenis ini biasanya mengenai pemecahan sebuah teka-teki seperti menyusun gambar, menyusun kata, menyamakan warna, melewati labirin, memecahkan perhitungan matematika, dan lainnya. Contoh dari game ini seperti Tetris, Minesweeper, Memory, dan masih banyak yang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya yang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari penerangan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, kayak analisis dan rancangan sistem. Di sini gambaran umum untuk simulasi game perangnya. Game ini berlatar belakang dari stickman, yaitu karakter yang seperti LED, nah, yang berada di suatu stack dan dikelilingi oleh zombie dan menembakkan dengan pistol sampai zombie tersebut mati dan mendapatkan poin skor. Untuk analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisis sistem merupakan salah satu tahapan pada pengembangan sistem. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahapan ini dapat menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Nah, tahap analisis dilakukan setelah tahap perancangan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Nah, di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut, yaitu pertama, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi apa game yang ingin kita buat sesuai dengan project yang akan dibuat nantinya. Kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Ketiga, analis, yaitu menganalisis sistem. Keempat, yaitu membuat laporan analisis. Game ini juga dapat memberikan tampilan skor kepada user apabila user telah menyelesaikan permainan. Oke, di sini dalam tahap pembahasan, di sini ada gambar-gambar dalam tahap pembahasan pembuatan gamenya, produksi gamenya. Nah, di sini untuk memproduksi sistem atau memproduksi gamenya, tahapan ini adalah tahapan membangun dan mengembangkan aplikasi gamenya sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, pada bagian ini merupakan kegiatan yang meliputi pembuatan karakter, stack, dan motion animation. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pembuatan karakter. Tahapan ini adalah tahapan dalam pembuatan karakter. Pembuatan karakter terdiri dari main karakter, yaitu si yang nanti jadi main karakternya ini. Nah, itu nanti untuk selanjutnya support karakter musuh atau bisa dibilang karakter antagonis atau zombinya, dan untuk non player karakter atau NPC. Nah, di sini pembuatan karakter langsung dibuat pada software Stretch 2 sesuai dengan desain karakter yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini untuk melakukan scripting motion animation. Nah, pada tahapan ini adalah mengimplementasikan konsep scripting motion animation pada game. Scripting dilakukan pada software Stretch 2 sesuai dengan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini pada tahap beta testing. Pada tahapan ini game diuji coba dan dilakukan rebugging untuk mencari error yang tertinggal pada saat tahapan scripting motion animation sebelumnya. Lanjut. Nah, setelah selesai, maka dilanjut untuk alpha testing, dan setelah proses rebugging dan beta testing selesai, maka game siap untuk dipublikasikan dengan versi digabungkan dalam CD, bertujuan agar CD interaktif, tidak dapat diubah-ubah isinya oleh orang lain. Oke, di sini untuk penutup dari presentasi kami, kesimpulan berdasarkan proses-proses dalam pembuatan sebuah game yang dikerjakan, serta dalam proses analisis, perancangan dan implementasi yang dilakukan sebelumnya, maka dapat mengambil kesimpulan di dalamnya, yaitu pertama, untuk merancang simulasi game perang ini dilakukan beberapa langkah, yaitu pertama analisis,
dengan metode SWOT. Kedua, membuat desain karakter. Ketiga yaitu scripting, motion animation, dan rebugging. Nah, terakhir, hasil rancangan tersebut diimplementasikan ke dalam software Scratch 2. Nah, untuk kesimpulan kedua, simulasi game perang ini dapat dimainkan oleh anak-anak. Nah, berdasarkan hasil pengetesan dari beberapa user, dapat disimpulkan bahwa game ini mudah digunakan. Desainnya dibuat cukup menarik dan tidak terdapat error jika dijalankan. Nah, untuk bagian saran, beberapa saran yang diberikan dalam menanggapi game yang telah dibuat sekaligus sebagai masukan pembuatan game untuk kedepannya adalah: pertama yaitu animasi dan grafisnya dibuat lebih halus dan sehingga kelihatan lebih menarik, terutama di bagian main karakter yang cuma stickman. Kedua, gambar dan animasi perlu ditambahkan agar kelihatan lebih menarik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dan juga yang kami sampaikan untuk presentasi pembuatan game simulasi perang ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check.